Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat juga. Salawat berserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kurma mengenai pentingnya menjaga lisan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita mengetahui bahwa lisan merupakan satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Bentuknya kecil dan halus, namun di situ terletak kebaikan dan keburukan seseorang. Amat besar pengaruhnya terhadap yang positif maupun yang negatif di dalam kehidupan seorang muslim. Membahas tentang lisan, ada satu nasihat yang berharga dalam menjaga lisan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi tuntutan kita sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa yang berfirman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Uqbah bin Amir berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu karena penuh zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang disadari maupun yang tidak disadari. Sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ialah keutamaan menjaga lisan dalam agama Islam, yaitu 1. Memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang muslim. Lalu yang kedua, dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah dijauhkan dari neraka jahanam. Yang keempat, dijauhkan dari kebinasaan. Lalu yang kelima, meningkatkan iman dan takwa. Lalu yang keenam, amalan sedekah yang mendatangkan pahala. Lalu yang ketujuh, menghindar sifat keras hati. Lalu yang kedelapan, menyelamatkan diri dari dosa. Yang kesembilan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesepuluh ialah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, itu dia teman-teman keutamaan menjaga lisan. Lalu selanjutnya yaitu syarat agar lisan menjadi terjaga dan bermutu, yaitu berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kita ingin berbicara dengan benar, maka pastikan bahwa pembicaraan kita bersih dari bohong, bersih dari dusta. Kata-kata ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan pernah mau berkata apapun yang kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Jangan berusaha berkata-kata semata-mata agar orang terkesima, terpesona, suka, karena semuanya tidak akan menolong kita. Perkataan kita, yakin dengan seyakin-yakinnya, harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ialah berkatalah sesuai tempatnya. Tidak setiap kata sesuai di setiap tempat. Sebaliknya, tidak setiap tempat sesuai dengan perkataan yang dibutuhkan. Hati-hati, sebelum kita berbicara, harus kita ukur siapa yang diajak berbicara. Berbicara dengan anak kecil tentu akan jauh beda dengan ketika berbicara dengan orang tua. Berbicara dengan remaja tentu akan jauh berbeda dengan berbicara kepada guru kita.
Orang yang tidak terampil untuk membaca situasi, walau niatnya benar, hasilnya bisa jadi kurang benar atau menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang ketiga ialah jagalah kehalusan tutur kata. Orang yang lisannya bermutu haruslah berkemampuan memperhalus dan menjaga kata-katanya, tidak menjadi duri atau tidak bagai pisau silet yang siap melukai orang lain. Betapa banyak kata-kata yang keluar yang rasa-rasanya ketika mengeluarkannya begitu gampang, begitu enak, tapi yang mendengar malah sebaliknya, hatinya tercabik-cabik, hatinya nyeri, tersayat-sayat perasaannya, begitu perih dan luka terancap di hatinya. Seakan memberi nasihat, tapi bagi yang mendengar, apakah merasa dinasihati atau malah terasa dizolimi atau merasa disakiti? Tidak terasa, sudah ada di ujung pembahasan. Nah, di ujung pembahasan ini, kita tahu pentingnya menjaga lisan. Mari kita selalu menjaga diri dari ucapan tidak bermanfaat seperti ghibah, menceritakan keburukan orang lain, maupun berbohong atau memfitnah orang lain. Banyak berbicara yang tidak bermanfaat membuat hati menjadi keras. Jika kita tidak mampu untuk menjaga semua itu, maka lebih baik diam. Dan diam merupakan pilihan paling bijak dan menyelamatkan baik dunia maupun akhirat. Tidak sedikit persahabatan menjadi retak hanya karena perkataan yang menyinggung perasaan. Banyak pertemanan yang akhirnya berujung pertengkaran dan permusuhan dikarenakan ucapan yang salah keluar dari lisan. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berkata baik, maka diam adalah jalan yang paling bijak. Mungkin cukup sekian tausiah dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan kata maupun pelafalan saya, dan juga materi yang mungkin kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.